Oke, baik, hari ini podcast kita yang pertama kali. Jadi bisa disebut dengan Al-Mutakin bisa berbincang santai. Oke, hari ini sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Imi Rizky. Di sini sebagai host yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Oke, di samping saya perkenalkan, nama saya Putri Nur Cahyani yang saat ini akan menjadi narasumber di podcast Mutakin Bisa. Masya Allah. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, baik. Oke, iya baik. Untuk Bu Putri, karena Bu Putri ini kan adalah seorang pengajar PAUD ya. Mungkin kesan pertamanya ketika mengajar anak-anak itu seperti apa sih Bu Putri untuk menurut versinya Bu Putri gitu? Untuk kesan pertama ketika mengajar anak-anak agak kaget ya, karena baru pertama kali juga saya mengajar di TK Al-Mutakin, kemudian ketemu dengan anak-anak yang notabene-nya masih perlu banyak bimbingan, masih perlu banyak adaptasi. Kemudian kan berbeda dengan orang-orang yang kalau kita ketemu udah langsung bisa interaksi, tapi kalau anak-anak itu waktu pertama kali ketemu kayak masih takut karena kan bertemu lagi dengan orang yang baru, guru yang baru juga. Iya. Baik. Untuk hal mendasar, untuk hal gimana ya? Untuk hal paling mendasar gitu yang mereka harus tahu, nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan pada anak usia seperti itu menurut Bu Putri, dari versinya Bu Putri itu seperti apa? Menurut saya hal mendasar yang harus diketahui oleh mereka adalah nilai-nilai kebaikan sih Bu. Jadi yang pertama seperti ibadahnya dulu yang paling utama, kayak sholatnya, kemudian Berarti kewajiban terhadap ini ya, penciptanya. Ya betul. Kemudian setelah kepada Allah, barulah kepada manusia, seperti berterima kasih kepada orang yang sudah membantu, kemudian mengucapkan kata tolong, kemudian mengucapkan kata maaf. Ya yang sepele-sepele lah Bu, itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak di usia dini. Baik. Berarti memang perlu ya Bu ya untuk kata-kata minta tolong, minta maaf itu memang perlu, apalagi bertanggung jawab gitu. Karena kan zaman sekarang kan banyak anak yang ketika sudah melakukan suatu kesalahan, dia tidak bertanggung jawab, masih kurang gitu nilai dalam dirinya untuk bertanggung jawab gitu. Nah, jadi ketika ada anak seperti itu gitu Bu, ketika dia habis melakukan kesalahan tapi seharusnya kan dia bertanggung jawab untuk meminta maaf, itu biasanya ada nggak sih yang mereka tiba-tiba tantrum, nggak mau dan merasa paling benar gitu? Itu gimana caranya? Karena kan memang anak seusia seperti itu kan emosionalnya masih belum stabil ya Bu. Jadi gimana caranya biar mereka itu legowo gitu, menerima kalau bahwa dia salah dan dia harus meminta maaf gitu. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika melihat anak melakukan kesalahan adalah memberikan validasi, kemudian memberikan dia ruang dan waktu untuk merasakan emosinya. Setelah itu kita pastikan bahwa benar-benar anak tersebut sudah bisa untuk diajak berbicara. Jadi sudah siap untuk kita tanya mengenai hal yang terjadi. Kemudian barulah kita pastikan apakah benar itu kesalahan dari dia. Kita tanya, apa sih yang terjadi Nak? Kenapa tadi seperti itu? Kemudian ketika memang benar dia melakukan kesalahan, kita berikan pijakan, kita kasih tahu kalau perbuatan dia itu tidak benar dan yang benar seperti apa, seperti itu. Baik, kalau boleh tahu Bu Putri ini sudah mengajar berapa tahun di Al-Mutakin? Alhamdulillah untuk tahun ini terhitung 2 tahun, dari mulai tahun 2021 ya. Ya dari 2021 ya, berarti 2 tahun ini. Oh iya. Dalam mengajar anak-anak, apakah pernah Ibu kayak merasa capek, kayak sudahlah,
saya capek menghadapi anak-anak. Apakah pernah ibu merasakan seperti itu, Bu? Perasaan itu pasti pernah ada, terlebih setiap hari menghadapi anak-anak yang kondisinya kadang moodnya yang suka berubah-ubah. Tadi pagi seneng, nanti siang sedih, kemudian lemes kayak gitu. Menghadapi anak-anak dengan kondisi seperti itu tuh kadang capek. Cuma kembali lagi bagaimana sebetulnya tujuan kita untuk mengajar itu apa. Kalau kita mengikhlaskan niat kita untuk mencari ridhonya Allah, kemudian mencari pahala jariah, karena kan kalau mengajar itu kalau ilmunya bermanfaat, insya Allah pahalanya akan mengalir juga ya Iya, ke betul. gurunya. Jadi kalau dibilang capek pasti ada kata capek, ngerasa juga. Jadi yang harus ditanamkan kembali lagi menata niat untuk apa sebetulnya mengajar anak-anak. Ya baik. Nah, untuk yang terakhir para guru-guru dan moms yang lihat video ini, mungkin ada sedikit pesan dari Bu Putri untuk para guru di luar sana, mungkin yang mengalami kesulitan ketika mengajar anak-anak itu, pesannya apa Bu mungkin buat guru-guru di sana, di luar sana? Untuk para rekan guru, kalau dari saya tetap semangat dalam mengajar anak-anak. Kemudian kuncinya memang harus banyak bersabar, karena modal mencetak anak itu waktu yang panjang dan juga sabar yang tidak pernah habis. Kemudian walaupun gaji kita seorang guru itu mungkin tidak seberapa ya dibandingkan profesi-profesi yang lainnya, namun tetap percaya bahwa di balik itu semua pasti ada keberkahan yang bisa kita petik. Ya benar sekali ya Bu, kalau kita mengharap ridhonya Allah pasti semuanya akan tercukupi. Jadi ketika kita bersyukur, nikmat, dan rezeki yang kita dapat barokah, insya Allah memang terpenuhi ya, banyak sekali rezeki yang lain. Baik, sudah banyak ya ilmu yang kita dapat pada hari ini, pada obrolan kita hari ini ya, walaupun santai tapi mungkin bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih untuk Bu Putri. Ya, saya juga terima kasih. Iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Iya, oke. Saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.